Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas saya, selamat datang di channel saya. Eh, Bagi yang belum pernah bertemu dengan saya, perkenalkan, nama saya Urip Muhayyad Wiji Wahyudi. Kalian bisa memanggil saya bebas ya. Ya, asal bukan bas-bas bebas, bukan seperti itu. Ya, Anda bisa memanggil saya, boleh Pak Urip, boleh Pak Muhayyad, boleh Pak Wiji, boleh Pak Yudi. Asal jangan Om. Ya, asal saya dari Blora dan saya tinggal di Yogyakarta. Mencari kehidupan di Jogja seperti itu. Hobi ya? Kalau hobi saya suka olahraga, saya suka bersepeda, saya suka futsal, saya suka. Kemudian kalau selera musik apa Pak? Selera musik saya jazz. Jazz, saya senang jazz. Buka CD jazz. Bukan jazz ya, ya itu dangdut. Apapun itu yang jelas itu bisa membuat saya senang. Kemudian status apa Pak? Oh, kalau status, alhamdulillah saya sudah terakreditasi. Saya sudah laku ya. Saya sudah punya anak 2, beristri 1, cukup 1 aja. Yang mau kontak dengan saya boleh main ke Prodi PGSD di lantai 2 ya, di unit 2 lantai 2. Di situ tempat saya. Kalau mau ke rumah boleh Pak? Oh boleh, silakan. Tapi janjian dulu ya, Pak saya mau ke rumah. Oh iya saya tak pergi dulu. Ya, silakan, boleh nggak apa-apa. Yang suka ngangkring bisa di dekat rumah saya ada di Bibis ya, itu view-nya Jogja bawah. Jadi Anda bisa melihat dari atas pemandangannya, itu good banget itu. Nah, moto hidup saya manjada wajada ya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Itu pokoknya itu dipegang tenanan. Ya, dalam pertemuan ini di masa pandemi ini ya, ini masih dalam masa ulang tahun COVID yang sudah 1 tahun berjalan. Anda mungkin di rumah sudah mulai bosan dan begitu pula dengan saya seperti itu. Dan kalau Anda penasaran dengan kondisi kampus saat ini gambarnya. Silahkan, bisa dicek barangkali mau lihat-lihat. Bagi mahasiswa yang baru ya, mahasiswa yang baru mungkin belum pernah merasakan nikmatnya bangku perkuliahan. Jadi Anda di rumah, begitu kemarin daftar dan sampai hari ini pun Anda belum bisa masuk kampus, masih di rumah semuanya, baik classroom, baik Zoom dan sebagainya. Dan ya ada rasa kehilangan seperti itu. Baik itu dari segi mahasiswa ataupun dari saya seperti itu. Kalau di pertemuan awal kita bisa kuliah bareng, ketemu bareng face to face seperti itu ya. Nah, sekarang kita nggak bisa, cukup dengan jarak jauh sementara itu. Ya, mahasiswa aku dari Sabang sampai Merauke, Anda tidak perlu khawatir karena sekarang dunia sudah modern, dunia sudah maju, Anda bisa menggunakan aplikasi apapun itu ya untuk belajar. Intinya Anda selalu semangat untuk mau. Jadi ke depan itu Anda harus punya tujuan yang jelas, kuliah itu mau ngapain gitu. Itu tanyakan pada diri Anda, kenapa orang tua Anda menguliahkan saudara. Nah, kalau Anda sudah punya jawaban semacam itu, saya yakin ke depan meskipun dalam masa pandemi semacam ini, Anda tetap bisa semangat untuk kuliah, walaupun tanpa dosen secara langsung. Itu. Kalau pertemuan awal biasanya kita masih santai ya, kita baru kontrak perkuliahan, kita ke depan mau ngapain, terus apa yang harus kita kerjakan besok dan seterusnya, tugas mahasiswa ngapain aja. Gitu. Jadi kalau di kelas paling itu aja, habis itu pulang gitu ya. Kalau sekarang ya di rumah aja. Gitu. Ya, kebetulan saya mengampu beberapa mata kuliah. Pertama ada aplikasi komputer ya, aplikasi komputer. Kedua ada pengembangan media interaktif. Ketiga ada media pembelajaran. Kemudian ada psikologi pendidikan. Sementara itu dulu semester ini ya.
Oh ya, sama satu lagi micro teaching. Nah, nanti ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait perkuliahan kita pada pertemuan ini ya. Ya, hal yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah kehadiran perkuliahan. Seperti biasanya ya, kalau Anda semakin rajin ya, semakin rajin mengikuti pembelajaran ya, baik itu tutorial ataupun nanti secara langsung, nah itu akan menjadikan nilai poin saudara. Anda kuliahnya jarang ya, Anda kuliahnya jarang, kemudian tiba-tiba datang itu ya, datang, Pak, nilai saya kok nggak keluar gitu. Itu sering kejadian. Jadi tiba-tiba saya ditodong nilai dan saya tidak tahu siapa dia gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Itu adalah ada seorang oknum itu ya. Pak, minta tolong ya Pak, saya kemarin kuliah dengan Bapak gitu. Kalau kemarin itu saya ada gini-gini Pak, jadi ada orang tua saya seperti ini. Nah, itu adalah alasan-alasan klasik ya. Klasik anak mahasiswa yang malas kuliah tapi tiba-tiba nodong nilai. Dan bahkan ada yang menawarkan nanti itu Pak, kalau saya dikasih nilai, saya bawakan sesuatu untuk Bapak. Wah, ini udah sampai tahap gratifikasi malah itu. Kalau dari awal tujuannya memang nggak jelas, ya memang dasarnya dia aja itu. Jadi susah nanti ke depannya. Pertama, kehadiran kuliah, yang kedua adalah tugas. Tugas sama presentasi. Jadi walaupun kita secara online atau secara daring, Anda tetap harus melaksanakan beberapa kewajiban ya sebelum Anda memperoleh nilai A, B, Amin, A plus dan seterusnya. Untuk nilai, semakin Anda disiplin, semakin Anda bertanggung jawab terhadap apa yang harus Anda kerjakan, saya rasa nilai A itu sangat mudah sekali. Jadi ya tidak usah ribet-ribet, meskipun tugasnya banyak, kalau Anda mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan senang, ya it's okay ya, tidak masalah. Kemudian selain kehadiran, oh ya, untuk mahasiswa pengembangan media interaktif dan aplikasi komputer yang harus Anda kerjakan, nanti ada beberapa proyek ya, ada beberapa proyek kerjaan seperti ini. Nah, Anda harus membuat media pembelajaran interaktif ya. Jadi kalau PMPI itu membekali kita ya, membekali saudara untuk membuat media pembelajaran secara interaktif. Nanti basicnya Anda bisa menggunakan Adobe Flash. Kalau dulu mungkin cukup dengan PowerPoint ya, PowerPoint, kemudian ada Lektora, ada Makromedia Flash. Kalau saya nanti pakai dengan Adobe Flash. Ya, Adobe Flash nanti itu lebih up to date daripada software yang lain. Dan perkembangannya dari CS1, CS2, Adobe Flash CS5 sampai CS6. Jadi ada tools-tools yang sudah disediakan dan itu dimodernisasi. Sampelnya bisa Anda cek di sini ya. Ini beberapa saya tunjukkan hasil karya dengan Adobe Flash. Kemudian untuk anak-anak mahasiswa aplikasi komputer, nanti Anda bisa membuat beberapa karya ya. Nanti dengan MS Word, dengan Microsoft PowerPoint, kemudian Excel. Jadi tujuannya nanti Anda bisa lulus di AT. Itu yang untuk mahasiswa aplikasi komputer. Untuk mahasiswa psikologi pendidikan, nanti ada tugas presentasi ya. Nanti ada tugas presentasi, kemudian observasi juga mungkin. Jadi saya ingin melihat Anda itu terampil juga dalam presentasi ataupun berkomunikasi, karena itu modal ataupun bekal yang minim harus dimiliki sebagai seorang tenaga pengajar gitu. Jadi total nanti ada 16 kali pertemuan, kemudian ada UTS, ada UAS, ada tugas presentasi kelompok, kemudian ada tugas akhir ataupun tes akhir ya, ada UAS nanti. Gitu. Itu untuk kontrak perkuliahan kita ya.
Jadi apabila Anda tidak hadir selama kurang lebih 75% ya, atau 50%, itu saya sudah tidak bisa memberikan nilai. Jadi paling tidak Anda harus hadir 75%. Paling tidak. Syukur-syukur kalau semuanya hadir. Kalau online kan fleksibel ya, Anda bisa belajar dimanapun ya. Di pasar, di sawah, ataupun di pinggir pantai gitu. Anda bisa sambil belajar dimanapun dan kapanpun, itu bisa di mana aja. Karena sekarang sudah modern, tidak ada alasan lagi susah ya, susah untuk belajar gitu. Pertama, ciptakan disiplin waktu atau kultur waktu yang jelas atau ritme yang jelas selama perkuliahan. Karena kalau Anda tidak bisa menciptakan itu, Anda akan terbawa arus ya. Anda bisa menemukan teman yang baik, Anda bisa menemukan teman yang tidak baik, atau teman yang abu-abu ya, banyak sekali. Jadi mahasiswa itu tempatnya kita belajar, pintar-pintar dalam mencari teman ya, pintar-pintar dalam mencari teman, pintar-pintar dalam mendisiplinkan waktu. Kita ke depan ngapain-ngapain, harus punya tujuan yang jelas. Kalau tujuannya nggak jelas ya udah bablas itu ya. Jadi semester 1 sampai 14 itu. Bahkan ada yang kemarin 14 itu belum kuliahnya belum kelar juga ada. Ya kasihan orang tua di rumah sudah keluar uang banyak, tapi Anda masih enak-enakan gitu ya, masih santai-santai, nggak ada tujuan yang jelas, nggak ada motivasi yang jelas gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. Kalau Anda punya tujuan selama 4 tahun atau 8 semester saya harus lulus, ya berarti Anda harus timeline yang jelas ya. Timelinenya semester 1 ngapain, 2 ngapain, 3, 4 ngapain, 5 ngapain ya sampai selesai. Semester 7 saya harus sudah selesai semuanya, PPL, KKN, sudah punya judul skripsi. Semester 8 enak, tinggal penelitian, kemudian lulus. Kemudian, nah ini contoh perjuangan orang tua ya. Jadi di rumah itu sudah keluar uang banyak, ya, rela banting tulang ya, rela banting tulang demi keluarga, demi kalian ya. Itu kalau sekarang yang di rumah mungkin masih dalam pantauan orang tua ya. Tapi kalau yang di kampus, nah silahkan Anda mau ngapain gitu. Orang tua nggak akan tahu. Tapi yang jelas kalau Anda tidak serius, kalau Anda tidak semangat dalam perkuliahan, itu kasihan sekali orang tua di rumah itu. Nah ini contoh-contoh perjuangan anak kos ya. Anak kos ada ini ya. Jadi meski harus bangun pagi setiap hari, ya, harus belajar setiap hari. Bahkan ada yang rela makan mie instan setiap hari gitu ya. Kalau 30 bulan itu biasanya ada beberapa tahapan. Tahapan awal itu minggu pertama biasanya itu makanya yang mie goreng, ke warung steak, ke sate dan sebagainya. Nanti grade kedua, minggu kedua diturunin ya. Jadi telur dulu ya. Jadi telur goreng, telur ceplok, telur goreng, telur iris ya. Kemudian berikutnya diturun lagi karena sudah mendekati tanggal tua kan. Tempe goreng ya, tempe goreng. Sampai minggu keempat udah gak punya uang ya udah puasa ya, puasa Senin Kamis itu malah bagus. Puasa Senin Kamis. Ya kalau nggak punya uang ya udah puasa aja. Kalau sakit perut ya minum promah gitu. Jadi yaitu ritme ataupun kehidupan mahasiswa ya. Jadi unik. Itu kalau di kampus. Kalau di rumah ya udah ada. Dinikmati kalau di rumah itu pokoknya. Nggak ada kenikmatan selain Anda bisa kuliah di rumah. Dari pagi sampai malam itu sudah disiapkan makanan oleh orang tua kita. Ya disyukurilah. Disyukuri. Semoga pandemi ini segera berakhir dan Anda bisa mencicipi kembali bangku kuliah di kampus itu. Jadi kalau saya lewat kelas itu rasanya kok sekarang itu agak gimana gitu ya. Nggak ada mahasiswanya, kemudian cuma bangku-bangku kosong. Kalau ngajar di kelas pun itu ya lucu kan, nggak ada mahasiswanya gitu kan. Semuanya serba online gitu. Oke. Nah ini adalah mahasiswa ataupun ini adalah anak-anak kita ya, gambar anak-anak kita yang rencananya besok akan Anda
bimbing ataupun Anda ajar. Kalau Anda menjadi seorang tenaga pengajar, minimal yang Anda ajar adalah keluarga saudara sendiri. Minimal itu. Ya. Jadi kalau belum bisa mengajarkan orang banyak, minimal ada keluarga sekitar kita. Lingkungan terkecil kita, istri kita, kemudian ataupun anak-anak kita ya, adik-adik kita. Jadi itu minimal itu. Selain itu, enaknya kalau menjadi seorang guru ataupun seorang tenaga pengajar, amal jariah yang mengalir selama Anda hidup ya. Jadi walaupun Anda hidup dan nanti setelah hidup, jadi amal jariah ada 3 yang tidak terputus. Yang pertama itu adalah amal jariah ya. Anda ngasih uang ke masjid, entah itu 500 perak, 1000, 2000, 3000, bahkan ada yang 100.000 ya. Itu yang pertama. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kayak multi level marketing lah ya. Jadi Anda ngajar, kemudian siswa Anda nanti dia mengajar kembali, siswa Anda bisa punya murid lagi ya. Murid-muridnya lagi bisa mengajar lagi. Nah itu kan mengalir terus. Jadi meskipun Anda sudah meninggal, Anda akan mendapatkan limpahan kiriman gitu ya. Kiriman pahala yang tidak terputus. Dan yang terakhir adalah doa anak soleh kepada orang tuanya. Jadi yang ketiga itu kalau Anda suka kalau Anda beribadah ya jangan lupa untuk mendoakan orang tua, dan karena itu kewajiban yang akan tadi amal jariah yang tidak terputus itu. Jangan mau jadi mahasiswa yang biasa aja. Jadi kalau Anda kuliah kemudian berangkat pulang makan, tidur lagi, kuliah, berangkat, itu Anda menjadi orang umum ya, menjadi mas-mas atau mbak-mbak pada umumnya gitu. Jadi kalau Anda pengen menjadi mahasiswa yang luar biasa ya, Anda harus ekstra effortnya harus lebih. Lulus cepat, siap berkarir, kemudian tetap cerdas dan gak kuper. Kalau ada waktu, main-mainlah ke perpustakaan ya. Di kampus kita banyak bukunya. Atau kalau nggak ke perpusda masing-masing di kabupaten itu, selama Anda pandemi mungkin Anda bisa pinjam buku di sana, bawa pulang nanti dibaca di rumah. Tetap cerdas. Jadi Anda harus bisa melihat diri Anda sendiri. Jadi orang yang cerdas itu orang yang bisa mengenali kemampuan, potensinya apa, kemudian kurangnya apa. Kalau saya potensinya di fashion, ya berarti Anda harus menggeluti itu ya. Fashion ataupun Anda hobi olahraga, boleh. Hobi olahraga, hobi musik, hobi apapun itu ya. Yang suka dandan, yang suka musik, itu semua bisa jadi uang sekarang. Anda bisa bikin kue aja itu, banyak yang YouTuber cuman bikin kue, bikin masak-masak, itu sekarang jadi uang. Tuh. Jadi pintar-pintar sekarang itu, pintar-pintar mengelola waktu, pintar-pintar dalam memanage waktu, pintar-pintar mencari peluang. Jadi tantangannya sudah agak beda dengan zaman dulu. Zaman dulu mungkin orang jualan kue harus ke pasar, kemudian menawarkan dagangnya. Sekarang nggak perlu, di rumah bikin akun GrabFood ataupun pakai GoFood ya, bikin di rumah, kemudian kita kasih gambar ya, pasang ke aplikasi, orang datang dengan sendirinya gitu. Atau pakai marketplace ataupun pakai yang lain ya, tinggal order, klik, sekarang udah sampai ya gitu. Jadi pengalaman saya ketika online ini ya, itu banyak menguntungkan juga ya. Banyak menguntungkan. Misalkan ketika istri lagi hamil misalkan, itu kan pengennya macam-macam. Nah, udah saya ACC semuanya. Oke. Pakai GoFood. Gitu. Jadi tinggal klik semua datang. Jadi nggak perlu susah-susah nyari muter-muter. Gitu. Jadi tadi ya, lulus cepat, siap berkarir, kemudian tetap cerdas dan gak kuper. Jadi tetap bersosialisasi dengan teman-teman ataupun dengan kawan-kawan kita yang ada di rumah ataupun dimanapun itu. Kalau Anda nggak
suka bersosialisasi, mungkin suatu saat ketika di dunia kerja Anda akan susah juga untuk berhubungan dengan banyak orang, karena nanti tuntutannya kita selain bisa berhubungan baik dengan atasan, masyarakat, tapi kita harus berbaur juga ya, berbaur kepada kemudian rekan-rekan kerja kita semuanya. Jadi ilmu itu harus digunakan, jadi bersosialisasi. Syukur-syukur kalau Anda punya waktu untuk berorganisasi. Hampir saya survei teman-teman saya dulu yang sangat dengan saya, dia yang suka berkecimpung di dunia organisasi, yang senang upek-upek gitu ya, jadi senang sibuk, itu kebanyakan dia lebih cepat lulus kemudian kerja. Itu kalau zaman saya dulu. Kalau sekarang sama aja gitu. Jadi kalau Anda, karena itu akan membuat siklus yang bagus itu ya. Siklusnya bagus, kemudian ya ritmenya enak itu. Anda biasa kerja, Anda biasa ini, jadi besok nggak kaget ketika sudah lulus masuk ke dunia kerja, dikasih kerjaan apapun dia akan mudah aja gitu. Tinggal oke, siap bos gitu kan, tinggal jalan gitu. Terus ada event, ada event untuk mahasiswa ya, yang masih berstatus mahasiswa, bisa mencari uang dengan program kreativitas mahasiswa PKM. Jadi Anda punya kesempatan untuk mengajukan proposal, boleh nanti dicek di Dikti ya, di searching aja program kreativitas mahasiswa. Itu adalah ajang para mahasiswa untuk menjadi mahasiswa kreatif, dan itu dibayar. Anda menghasilkan karya tulis, menghasilkan beberapa program ya. Pilih aja yang suka berwirausaha, boleh masuk ke program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan. Yang suka meneliti boleh ke bidang penelitian. Yang suka bermasyarakat boleh masuk ke bidang pengabdian masyarakat, melakukan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Kemudian yang suka teknologi boleh nanti Anda bisa buat mesin apa ya. Jadi ada beberapa bidang, ada yang gagasan tulis juga. Nah itu, dan tidak tanggung-tanggung, dananya itu luar biasa gitu ya. Kalau zaman saya dulu baru 4 juta, sekarang itu udah berapa? 12 juta paling enggak itu, satu judul proposal. Banyak kan itu kan. Jadi kalau Anda bisa mencari peluang dengan itu, nanti misalkan saya punya hobi berwirausaha, saya akan buat PKM wirausaha itu. Jadi hitung-hitung saya bisa buat karya ilmiah dan cari modal gitu kan enak. Jadi nggak mengandalkan orang tua aja gitu ya, nggak mengandalkan orang tua aja minta uang setiap bulan gitu kan, malu gitu ya. Jadi Anda bisa cari uang sendiri, ubet gitu ya. Selain berorganisasi, Anda bisa buat PKM itu. Dulu saya punya beberapa usaha. Nah ini gambarannya seperti ini. Nah ini zaman saya ketika jadi mahasiswa kayak gini. Jadi saya punya beberapa usaha. Yang pertama ada laundry juga pernah, kemudian pulsa juga pernah, kemudian angkringan juga pernah. Nah seperti ini. Tapi yang masih berjalan sampai saat ini itu ada pertama di desain ya. Background saya di teknologi pendidikan, jadi saya suka desain dan gambar dan bertahan sampai saat ini. Ada di Tokopedia, ada di Lazada, kemudian ada di Instagram ya, Shopee, semuanya ada. Dan pelanggan-pelanggan saya dari Sabang sampai Merauke, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jakarta, dan banyak sekali. Nah, di dunia yang terbuka ini, sangat-sangat terbuka ini ya, Anda bisa pintar-pintar lah memainkan momen gitu. Saya salut kepada mahasiswa saya dulu. Ada yang bahkan banyak ding. Ada yang satu anak tidak sengaja itu. Saya pesan Grab, kemudian yang datang ternyata, loh, kok kamu mas? Iya pak, saya nyambi ini pak, saya nyambi Grab gitu. Wah bagus ini. Yaudah saya diantarkan ini. Pertama dia nggak mau dibayar, mas ini. Udah pak, nggak usah. Udah nggak apa-apa, ini buat kamu. Oh iya pak, makasih ya pak. Tapi ya itu attitude-nya
bagus itu ya. Jadi saya mau naik malah dia nggak mau dibayar itu. Saya juga nggak enak. Akhirnya tetap saya bayar. Dan dia itu bisa beli motor itu selama kurang lebih 1 tahun lah itu. Dia ngojek sambil kuliah, sambil beli motor. Scoopy itu bagus itu. Wah ini oke juga ini. Jadi ketika di kelas pun dia nggak malu dengan apa yang ia kerjakan. Jadi banyak yang gengsian itu ya. Kalau mentalnya nggak diasah mulai sekarang, nanti ya sampai kapanpun susah gitu. Agak susah lah ya. Jadi kalau Anda mau sukses ya, pertama effortnya harus kuat. Keinginannya harus kuat dulu. Keinginan kuat, usaha kuat. Itu masuk itu ya, klop. Dan mulai sekarang mari kita wujudkan ya. Mari kita wujudkan apa yang sudah menjadi keinginan kita. Jadi start to make it happen. Ingat pesan emak. Selain 3M, pesan emak itu adalah sing sopo tekun bakale tekan. Siapa yang tekun akan sampai. Siapa yang tekun melakukan sesuatu akan sampai. Pertemuan awal gini kita belum membahas tentang materi ya. Saya hanya ingin memberikan kontrak awal perkuliahan kita ataupun apa yang harus Anda kerjakan ke depannya. Oke, mungkin itu ya pembuka perkuliahan kita, dan semoga semakin ke depan saya bisa memberikan konten-konten untuk kalian selama selama pandemi ini dengan metode online, banyak berkolaborasi ya. Anda bisa membuat proyek-proyek dengan bagus, saya bisa menilai dengan enak ya. Kemudian pokoknya tidak ada istilah malas belajar, kemudian Anda tetap disiplin walaupun di rumah. Anda fleksibel, kapan aja mau mengerjakan tugas. Jadi dimanapun itu Anda bisa enak untuk belajar itu. Di rumah kan enak ya, semuanya ada itu. Oke, itu kontrak perkuliahan kita pada hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Selamat beraktivitas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.